Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Ella Kurniasih di sini di Ruang Bahagia. Teman-teman, saya membuat channel YouTube Ruang Bahagia ini adalah tiada lain niat saya untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Perlu diingat dan perlu dicatat, saya ini memang bukan dokter ya. Saya bukan psikiater dan saya juga bukan psikolog. Tapi saya ini pernah menderita penyakit GERD anxiety psikosomatis yang sangat menakutkan gitu loh teman-teman. Jadi saya membuat channel YouTube ini ingin berbagi pengalaman, ingin berbagi motivasi, ingin berbagi ilmu sama teman-teman semuanya ketika saya mengalami penyakit GERD anxiety psikosomatis sampai saya bisa sembuh total, tidak pernah kumat-kumat lagi, sampai saya bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. Setidak-tidaknya dengan channel YouTube ini mudah-mudahan teman-teman yang sekarang atau saat ini sedang mengalami gangguan GERD anxiety psikosomatis, saya hadir bisa membersamai teman-teman, bisa memotivasi teman-teman semuanya bahwa penyakit ini memang tidak berbahaya gitu ya, tapi butuh proses step by step sehingga kita bisa sembuh total gitu. Jadi mudah-mudahan channel ini bisa banyak menuai manfaat, bisa memberikan motivasi sama teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang ingin sharing, silahkan komen di bawah, nanti insya Allah saya balas gitu ya. Ataupun misalnya mau melalui Instagram boleh ya, langsung aja di @elakurniasih92. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hal yang memperlambat penyembuhan gangguan penyakit GERD anxiety psikosomatis. Ini yang saya alami dan ini yang menjadikan dulu saya susah sembuh teman-teman. Dan perlu diingat ya teman-teman di awal, jadi teman-teman ini tidak boleh merasa terpuruk. Kenapa saya susah sembuh? Kenapa saya lama sembuh? Bahkan banyak banget yang bertanya, Mbak kapan saya sembuh gitu ya? Mbak berapa lama sembuhnya? Saya sudah 1 bulan gitu ya. Saya sudah 2 bulan teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Sabar ya. Semuanya butuh proses. Semuanya ya bisa dikatakan kita menzolimi tubuh kita gitu ya. Kita seenaknya sama tubuh kita bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun mungkin ya gitu. Nah ketika sekarang diingatkan sama Allah agar kita tidak zolim lagi sama tubuh kita, sama pikiran kita, sama jiwa kita, sama raga kita gitu, ya butuh proses gitu ya, butuh proses untuk sembuh. Oke, langsung saja ya teman-teman. Hal yang sepele gitu ya, yang bisa memperlambat penyembuhan GERD anxiety itu adalah mempercayai mimpi buruk. Nah, penyakit GERD anxiety ini mungkin memang tidak semuanya ya gitu mengalami hal ini, tapi kalau saya pribadi itu sering banget, bahkan bisa dikatakan setiap malam gitu ya. Dulu pas ketika cemas lagi tinggi itu mengalami mimpi buruk. Mimpi buruknya apa saja? Mimpi buruknya itu bisa tentang bertemu orang yang sudah meninggal. Nah, teman-teman, jangan sampai teman-teman ini terbuai gitu ya, terpesona dengan mimpi buruk ini. Jadi teman-teman itu jangan-jangan saya ini pertanda gitu ya. Jangan-jangan ini adalah pertanda saya akan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, atau nah seperti itu. Nah jangan sampai teman-teman berpikiran seperti itu gitu ya. Buang jauh-jauh pikiran itu, karena kalau teman-teman memelihara pikiran itu, nah yang akan teman-teman rasakan adalah terusan cemasnya terus menerus. Kemudian teman-teman jadi stres, teman-teman jadi banyak sensasi yang muncul di tubuh, bahkan di perut gitu ya. Akhirnya teman-teman tidak sembuh-sembuh dengan
GERD-nya, dengan sensasinya. Nah, kita bayangkan aja teman-teman. Mungkin teman-teman semuanya di sini pernah merasakan kasmaran ya. Laki-laki yang akan menjadi pasangan atau yang laki-laki misalnya perempuan yang sedang diidam-idamkan gitu ya. Itu kan terpikirkan ya sepanjang hari, dia lagi apa ya, dia udah makan atau belum, dia misalnya kangen sama aku atau enggak ya gitu. Itu yang selalu kita pikirkan setiap harinya gitu kan kalau kita memang lagi kasmaran. Nah, tidak jarang teman-teman itu terbawa kan ya ke dalam mimpi kita. Bahkan kita sering mimpiin dia, indah sekali gitu ya mimpinya. Nah, begitupun dengan kita para penderita GERD anxiety psikosomatis. Kita kan selalu cemas ya setiap hari, memikirkan hal-hal negatif, bahwa yang muncul di kepala ini negatif terus-menerus gitu ya. Nah, teman-teman jangan heran, teman-teman jangan kaget kalau memang mimpinya juga terkait hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Nah, teman-teman harus memahami tentang itu. Jadi ketika itu muncul atau teman-teman ketika sering dan ada di fase sering mimpi buruk, yang teman-teman lakukan adalah sadar gitu ya. Ya udah, ini hanya pikiran, memang sekarang cemas saya lagi tinggi. Ya berarti tidak heran gitu ya ketika mimpi buruknya pun tinggi. Nah, lanjut ya. Yang kedua. Nah, teman-teman di sini mungkin sering banget di dalam kehidupan sehari-harinya saat ini mengalami seperti hidup tapi nggak hidup, kayak melayang gitu ya, melayang. Jadi kayak menjalani kehidupan ini tidak dengan enjoy. Jadi seakan-akan ada di dua sisi, kayak gundah lah gitu ya. Nah, itu bukan pertanda ya teman-teman, itu bukan pertanda nyawa kita memang akan segera dicabut gitu ya. Tapi memang bisa jadi itu dikarenakan oleh teman-teman kurang makan, teman-teman kurang nutrisi ya. Karena memang ketika kita sedang bermasalah kan pencernaannya, ya, proses di dalam perutnya juga, proses mencernanya juga memang sedang masalah gitu ya. Jadi jangan heran. Nah, atau bisa jadi teman-teman ini ketika teman-teman sedang ada di fase melayang, gundah gitu ya, itu memang stresnya teman-teman sangat tinggi. Jadi energinya banyak terkuras. Jadi teman-teman itu kehilangan keseimbangan dalam tubuh. Terus teman-teman juga bisa mendapatkan sensasi kelayangan. Jadi kayak jalan itu tidak seimbang. Serasa kita itu mau ambruk gitu ya. Serasa kita itu mau jatuh kan. Jadi karena efek dari energi kita terkuras, terus akhirnya keseimbangan tubuh juga terganggu. Dan organ tubuh kita tidak bekerja dengan maksimal. Stresnya tinggi, makanan yang masuk ke dalam tubuh kurang, nutrisi juga kurang. Nah, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah teman-teman bersikap bodo amat. Bodo amat aja dengan hal itu, belajar cuek. Apapun sensasi yang muncul ke dalam tubuh kita fokuskan ya, perbaiki, turunkan stresnya, kontrol pola pikirnya, dan perbaiki asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan porsi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi kita belajar ya, belajar untuk tidak baper. Jadi kan kita ini mentalnya sedang turun ya teman-teman gitu. Bagaimana caranya agar mental kita kembali bajak lagi seperti dulu. Dulu misalnya teman-teman merasakan ketika telat makan sebentar biasa aja kok gitu ya kalau dulu. Ya iya, karena mentalnya mental kuat, mentalnya mental baja gitu ya. Tapi saat ini teman-teman sedang ada di fase cemasnya tinggi gitu ya. Entah misalnya penyebab pertama kalinya apa. Nah, memang saat ini teman-teman mentalnya sedang turun, sedang terganggu gitu ya. Jadi kita harus sadar akan hal itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, sering banget merasakan misalnya ya, ada juga banyak yang bertanya sama saya, kenapa telinga saya berdenging?
Nah, telinga berdenging itu bukan juga pertanda teman-teman akan diambil nyawanya. Tapi memang ya itu bisa disebabkan teman-teman aliran darahnya tidak lancar gitu ya. Terus kemudian asupan oksigen ke dalam tubuh juga kurang gitu ya. Itu bisa menyebabkan telinga berdenging teman-teman ya. Nah terus kemudian, nah ini yang paling sering banyak muncul ya, pertanyaan di kolom komentar baik DM juga. Matanya saya buram, kenapa ya Mbak gitu ya. Mata saya buram Mbak, dulu setelah 6 bulan merasakan GERD anxiety, apakah matanya masih buram dan lain sebagainya. Teman-teman, saya memang pernah merasakan itu gitu. Bahkan ketika kita melihat kayak kabelnya kan satu ya, bisa jadi bayang-bayang 6, 7 gitu. Jadi kayak buram aja gitu ya ketika melihat. Padahal ketika saya cek ke dokter, mata saya normal ya. Itu disebabkan bukan kita mau pingsan gitu teman-teman, bukan kita mau ada sesuatu yang buruk yang tertimpa pada kita. Tapi teman-teman harus sadar betul ya akan penggunaan layar misalnya yang berlebihan, penggunaan monitor yang berlebihan, nonton TV terus misalnya ya, atau nonton handphone terus, atau nonton komputer terus gitu ya. Itu bisa menyebabkan teman-teman matanya buram ya. Makanya teman-teman sekali-kali healing ya, healing, keluar jalan-jalan, lihat pemandangan yang jauh gitu ya, lihat sungai yang jauh, lihat laut. Nah itu bagus teman-teman ya. Itu bisa mengurangi teman-teman dari mata teman-teman yang buram gitu ya. Dan penggunaan HP juga dibatasi ya teman-teman. Jadi jangan 24 jam itu di depan HP terusan gitu ya. Kita sedikit berpuasalah dengan penggunaan handphone. Kita harus memang benar-benar menyadari penyebabnya itu karena apa gitu ya. Yang selanjutnya adalah gemeteran. Nah, ini juga sering banget ditanyakan oleh para teman-teman di luaran sana ya. Mbak, aku sudah makan tapi kok aku gemeteran terusan gitu ya. Ini menyebabkan saya panik, takut ada apa-apa. Apakah emang ini ada penyakit berat atau seperti apa? Stop memikirkan hal itu teman-teman ya. Itu adalah hal yang sangat wajar teman-teman gitu ya. Sekalipun misalnya teman-teman sudah menjalankan makan dengan sedikit tapi sering gitu ya, bahkan misalnya banyak tapi sering juga, nah teman-teman masih gemeteran. Nah jangan heran teman-teman, itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena pencernaan kita sedang terganggu atau sedang bermasalah ya teman-teman. Gitu. Kalau dulu aku biasa aja, telat makan sedikit biasa, atau misalnya makan juga terlewat juga biasa aja. Tapi kok sekarang sedikit-sedikit gemeteran, sedikit-sedikit pusing gitu ya. Nah itu adalah hal yang wajar karena sadar ya, karena pencernaan kita sedang terganggu atau pencernaan kita sedang bermasalah. Atau bisa jadi balik lagi ya, stres kita memang sedang tinggi, cemas kita memang sedang tinggi. Jadinya efeknya karena kita cemasnya sedang tinggi, stresnya sedang tinggi, energi kita ya yang ada di dalam tubuh kita itu cepat terkuras dengan banyak teman-teman gitu ya. Jadinya kita mudah lemas, lesu, letih, lunglai gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Teman-teman harus menyadari hal itu. Intinya teman-teman harus menyadari ya, ketika sensasi di dalam tubuh ini muncul, kira-kira salah saya apa gitu ya. Kira-kira tadi saya melakukan apa, tidur saya sudah benar atau belum gitu ya, pikiran saya sudah terkontrol dengan baik atau belum, makanan dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh saya sudah baik atau belum. Ketika teman-teman semuanya sudah bisa mengevaluasi, sudah bisa menyadari, jadi teman-teman tidak terbuai lagi dengan sensasi yang hadir yang tadi saya sebutkan, maka insya Allah teman-teman kesembuhan akan segera teman-teman dapatkan dengan tidak kumat-kumat lagi. Cukup sekian dulu teman-teman informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman
sadar dan keluar segera dari zona ini, beralih ke zona yang nyaman, yang damai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan teman-teman, saya titip tidak boleh cerita sembarangan ya ke teman-teman yang memang tidak paham dengan gangguan GERD, anxiety, psikosomatis, karena itu akan membuat teman-teman semakin down, semakin terpuruk, dan teman-teman akan susah sembuhnya. Ketika teman-teman dikatain misalnya, ih kamu kurang iman, ih kamu misalnya berlebihan gitu ya, ih kamu ada-ada aja, ngada-ngada dan sebagainya, itu sangat-sangat membuat mental kita terpuruk teman-teman. Itu mental kita down banget teman-teman. Jangan ya. Kalau mau cerita, ceritalah sama teman-teman yang pernah mengalami penyakit ini. Insya Allah semua teman-teman yang pernah mengalami penyakit atau gangguan ini akan membantu teman-teman. Dan saya juga ingin membersamai teman-teman semuanya untuk teman-teman bisa kembali hidup dengan normal dan damai gitu ya. Jadi hati saya akan sangat bahagia ketika teman-teman nge-DM saya, Mbak saya sudah sembuh, Mbak saya sudah tidak kumat lagi. Itu sangat luar biasa bagi saya teman-teman ya. Karena saya juga dulu merasakan sekali ketika sendirian itu rasanya hampa teman-teman ya gitu. Hampa, bingung dan lain sebagainya gitu loh teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.